Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kali ini ya. Yang ini yang dulu. Ini. Entah terpesona sama Ustaz kemana, bengong saja. Dari Tanjung Tiram ke Simpang Gambus, jalannya parah berlubang-lubang. Karena salam tak dijawab dengan serius, terpaksa saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru sampai manggut dia. Ikan sombam si ikan asap dimasak anak gadis di samping rumah. Karena salam sudah dijawab. Semoga majelis kita semakin berkah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhir ayat. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan, Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan yang sengaja diutus Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap kekafir, tidak ada kompromi, tidak ada selingkuh dengan kekafiran, tidak ada sekongkol atau berkongsi, tegas terhadap segala bentuk kekafiran. Tetapi ruhama'u bainahum, mereka saling sayang menyayangi sesama orang-orang yang beriman. Kalian lihat mereka rukuk bersama-sama, sujud bersama-sama, berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di kening-kening di wajah-wajah mereka nampak bekas-bekas sujudnya. Nanti saya terangkan, ini ayat agak mutasyabihat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluhu
Wa idza fasada jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, di dalam tubuh ini ada satu gumpalan yang kalau sehat gumpalan ini sehat sekujur tubuh kita. Tetapi kalau sakit yang segumpal ini sakit seluruh tubuh kita. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa yang segumpal itu namanya hati. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Abang Da Sulaiman, yang saya hormati sahabat saya Bapak Ahmad Mumtaz, anggota DPRD Kabupaten Batubara, kemudian Bapak, kita bersyukur ya malam ini banyak pejabat hadir, luar biasa. Pejabat kabupaten saja 3 orang hadir. 3 orang dan anggota dewan, ada Pak Sekretaris Daerah, Pak Sekda, ada Kepala Dinas Pendidikan, meskipun orang satu, jabatannya 2, luar biasa ini dusun Tasa ini. Mantap sekali Kepala Desa ini mengkondisikan pejabat-pejabat datang di sini ya. Allahu Akbar. Hormat saya kepada Ustadz Khairuddin dari FPI. Takbir. Allahu Akbar. FPI luar biasa. Salam 212. Yang saya muliakan orang-orang tua kami, para asatidz wa asatizah, muallim wa muallimah, orang-orang tua kami, tuan-tuan guru kami yang saya cintai, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya sayangi, ananda remaja masjid yang begitu antusias, begitu gigih menjadi panitia dalam kegiatan ini. Izin Pak, saya di depan ini. Mohon maaf. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberikan nikmat yang luar biasa. Selain nikmat iman dan Islam yang lebih nikmat dari apapun juga, malam ini kita diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan, sehingga kita bisa hadir di majelis ini untuk bersama-sama zikrullah, mengingat kebesaran Allah dan mengingat tentang kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin Bapak Ibu, banyak orang yang berkeinginan hadir di sini, tapi mungkin mereka tidak punya kesempatan. Dapat kesehatan, tidak punya kesempatan, tak bisa hadir. Ada yang punya kesempatan, tak dapat kesehatan, juga tak bisa hadir. Nah, kita hari ini punya kesehatan, punya kesempatan, hadirlah kita di tempat ini. Luar biasa. Kita syukuri Ibu ya, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita di masa-masa yang akan datang. Yang berikutnya, kita lantunkan sholawat dan salam kepada kekasih kita, Maha Guru dunia ini, manusia yang paling terhormat di muka bumi di atas siapa? Satu-satunya manusia yang wajib kita letakkan cinta kita melebihi cinta kita kepada siapapun, bahkan kepada diri kita sendiri. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita bersolawat dulu, karena salah satu tanda cinta kepada Rasulullah adalah bersolawat. Allah saja bersolawat, malaikat bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu kan?
Allah saja, para malaikat saja bersolawat kepada beliau. Wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kalian untuknya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Pakai perasaan. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Subhanallah. Rindu kami padamu ya Rasul. Ibu rindu? Ibu cinta kepada Rasulullah? Betul? Cinta Bapak? Padahal seberapa besar pun cinta yang kita persembahkan kepadanya tidak akan mampu membalas kecintaan beliau kepada kita. Ingat nggak kisah ketika beliau hendak melepaskan nyawa? Ketika nyawa sudah di tenggorokannya, syakaratul maut sedang melanda dirinya, apa yang dia ucapkan? Apa yang dia ingat? Siapa yang terbayang dalam benaknya? Kita. Ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah. Umatmu bagaimana? Beliau bahagia mau pulang ke hadirat Allah. Jibril sudah datang tertunduk tidak sanggup memandang wajah beliau. Israil gamang untuk mencabut nyawa beliau. Rasul senang akan berjumpa dengan kekasih. Tapi ada sesuatu yang memberat-berat beliau. Kita, saudara, umatku bagaimana? Aku selamat di sana. Umatku bagaimana? Luar biasa. Adakah cinta yang demikian besar? Coba kalau kita cinta kepada beliau, kepada Islam, apa yang kita ucapkan ketika kita hendak syakaratul maut? Apakah kita ingat kepada Allah? Apakah kita ingat kepada Rasulullah? Belum. Makanya ucapan yang terbaik, yang terakhir diucapkan oleh orang terbaik adalah kalimat la ilaha illallah. Dan itu tak bisa dihafal-hafal itu. Mau tiap hari dihafal-hafal pun, karena itu bukan dari mulut kita, tapi dari keimanan kita. Kalau hati kita di dalamnya sudah dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia, maka dunia itulah yang akan terbayang di hadapan mata ketika kita akan pulang ke hadirat Allah. Makanya banyak orang sedang syakarat, dikumpulkan semua anggota keluarganya. Dikumpulkan semua anggota keluarga. Apa yang ditanya? Itu usaha kita di sana siapa yang jaga? Itu ladang kita siapa yang ngurus? Bapak khawatir kalau bapak sudah nggak ada terbengkalai usaha ini semua. Ada yang begitu. Kenapa? Karena dalam hatinya hanya dunia. Luar biasa ya. Kita ini orang tua. Suatu hari kalau kita para orang tua akan melepas nyawa kita, yang jadi kegundahan kita kira-kira apa? Sudahkah kita seperti Nabi Yakub alaihi salam? Allah ceritakan dalam Al-Quran, am kuntum suhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Seandainya kamu hadir saat itu ketika Nabi Yakub sedang syakaratul maut, apa yang terjadi? Dikumpulkan semua 12 orang anaknya. Lalu apa yang disampaikan kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayah sudah tidak ada, apa yang akan engkau sembah?
Kalau ayah sekarang masih hidup kau tidak sholat, bisa ayah ingatkan sholat. Kalau ayah sekarang masih hidup kau tak bisa ngaji, ayah bisa kirim kau ke sekolah yang terbaik untuk bisa ngaji. Kalau ayah masih ada kau tak bisa baca Quran, kau panggil guru untuk kau baca Quran. Tapi kalau ayah sudah tidak ada, siapa yang akan ngajarimu sholat? Siapa yang akan ngajarimu baca Quran? Jangan-jangan yang kau sembah pun bukan Allah. Itu yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana kita kelak akan wafat, apa yang kita wasiatkan kepada anak kita. Jangan-jangan kita bilang, ya bunayya mata ta'kuluna min ba'd. Wahai anak-anakku, apa yang akan kau makan setelah ayah tidak ada? Gelisah hati ini gara-gara mikirin anak kita mau makan apa. Betul kan? Kan ada kisah nih, mau cerita. Ada orang kaya mau meninggal, anaknya 7 di rumah sakit. Bilang sama istrinya, anak kita mana? Udah tak bisa buka mata tuh. Anak kita mana, mah? Sudah ada di sini semua. Coba panggil satu-satu. Abdul, saya Pak hadir. Alhamdulillah. Muhammad, saya Pak hadir. Syukur kau datang. Kapan kau datang? Baru saja. Siti, aduh Pak. Maimunah hadir. Husin hadir. Yang terakhir dipanggil Iqbal, saya Pak hadir. Marah. Ngapa pula kau di sini Iqbal? Itu toko siapa yang jago? Masih udah mati di sini toko. Bukan mengabsen anak. Masya Allah. Banyak yang gitu ya? Banyak. Jadi kita kalau meninggal itu akan mengucapkan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam bayangan kita. Maka dari sekarang penuhi hati kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya nggak lama-lama ada kalau ceramah. Apain lama-lama ya? Sedikit tapi dapat dibawa pulang itu aja. Iya. Iman. Ibu beriman ya? Betul. Yang sebelah sini beriman. Yakin. Cukupkah iman hanya diucapkan? Kalau ada orang tanya, ente beriman? Iman dong. Ibu beriman? Iman lah. Gampang, betul nggak? Tapi cukupkah kita beriman dengan mengucapkannya saja? Mari kita lihat Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Allah kisahkan begini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina amanu min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia-manusia ini mengira kalau dia sudah mengatakan aku beriman, lantas Allah biarkan begitu saja? Tidak, kata Allah. Walaqad fatanna alladziina aamanu min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka yang mengaku beriman. Diuji dulu. Enggak lantas kalau mengatakan beriman selesai semua permasalahan. Tidak. Lantas kalau sudah bersyahadat jadi orang Islam selesai, tak bisa tak perlu ngapa-ngapain lagi? Tidak. Untuk apa Allah uji? Fala ya'lamanna alladziina shadaqu. Agar kami tahu, kata Allah, siapa yang betul-betul imannya, wala ya'lamanna al-kadhibin, dan siapa orang yang dusta imannya. Adakah orang yang berdusta? Banyak. Rukun iman ada? Ada? Ayo, konsentrasi. Rukun iman ada? Kok ngikut saya kan tangannya nggak bisa nih yang sebelah. Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, salah satunya Al-Qur'an. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah, salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Anda benar, boleh pulang. Salah satu rukun iman adalah iman kepada Rasul. Salah satu Rasul adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul-betul kita iman kepada beliau, apa yang sudah kita buktikan kepada Allah? Betul cinta kepada Rasulullah? Yang sebelah sini bercinta nggak kepada Rasulullah? Yang puas cinta nggak? Ibu cinta nggak sama Rasulullah? Kok ragu-ragu? Cinta nggak sama Rasulullah? Kok nengok-nengok bapak dulu? Insya Allah bapak nggak cemburu kan Pak? Kalau yang dicintai Rasulullah nggak akan cemburu deh. Tapi kalau ibu naksir Pak Ustadz, baru. Cinta nggak sama Rasulullah? Tahu nggak orang yang cinta kepada Rasulullah itu buktinya apa? Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani. Gimana hadisnya? Man ihya'us sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ma'iya fil jannah. Siapa yang senantiasa menghidupkan sunnahku, dialah yang mencintai. Dan siapa yang mencintaiku, dia bersamaku di surga. Jadi salah satu bukti cinta kepada Rasul adalah menghidupkan sunnah. Sunnah itu apa? Amalan-amalan beliau, ucapan-ucapan beliau, perasaan-perasaan beliau, pikiran-pikiran beliau, semua kita usahakan mencontohnya. Nah, kalau kita bicara tentang semua sunnah-sunnah, nggak akan selesai Pak Ustaz, malam ini nggak akan selesai. Ya. Kalau di tempat ini barangkali juga tiap tahun ada Maulid Nabi ya, perayaan ya, peringatan. Saya yakin para mubalik sudah sering memaparkan bagaimana sejarah Rasulullah dari lahir sampai wafat. Jadi supaya tidak diulang-ulang, izinkan saya tidak menyampaikan sejarah itu. Saya hanya ingin fokus bagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, ibu pengen senang nggak? Mau senang? Onda senang nggak? Onda. Saya orang Jawa jadi agak gagap mau Melayu, tapi ngerti. Ibu Anda awet muda? Onda. Serius. Iya. Sekarang tak awet muda. Ibu Anda hati tenang. Anda hidup nyaman. Anda sukses. Masya Allah, serahkan benar. Semuanya mah saya apa bagiannya? Semua kita pasti pengen senang, pengen awet muda. Betul. Iya. Uban selembar aja bingung mikirinnya siang malam. Gara-gara uban selembar. Stres. Masya Allah. Saking pengennya awet muda. Mau saya kasih rahasia awet muda? Serius lah. Motan. Mau saya kasih rahasia senang supaya hidup sukses? Satu jawabannya, ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau mengajarkan doa malam ini. Saya yakin banyak di sini doanya doa apa? Doa ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Doanya begini. Rasulullah mengajarkan kita membaca doa setiap hari.